Baik, jumpa kembali. Kita lanjutkan pembahasan organ reproduksi perempuan. Tadi kita sudah sampai rahim. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagian yang disebut dengan endometrium. Apa sih endometrium? Endometrium ini merupakan salah satu lapisan dari dinding rahim. Ya, salah satu lapisan daripada dinding rahim yang paling dalam. Jadi ada bagian luar, tengah, dan dalam. Nah, endometrium ini dipersiapkan untuk tempat bersemayamnya sang jabang bayi. Ya, ketika terjadi peristiwa fertilisasi dengan sukses, bertemunya sel ovum dengan sel telur dengan sperma sukses, maka akan terbentuk menjadi zigot. Nah, pada saat itu maka endometrium atau dinding rahim ini itu akan menebal. Dia mempersiapkan dirinya untuk implantasi zigot. Nah, zigot kemudian diimplankan pada bagian dinding rahim. Dia akan berkembang, berubah menjadi janin. Janin yang ada di dalam rahim itu akan berada pada bagian yang disebut dengan plasenta. Nah, di plasenta inilah terdapat hubungan antara yang jabang bayi dengan ibunya melalui tali pusar. Di dalam plasenta ada sebuah cairan yang fungsinya melindungi janin dari goncangan-goncangan dari tubrukan-tubrukan, dan juga merupakan antivirus, antibakterial, sehingga bayi itu tetap sehat. Plasenta biasa juga kita kenal dengan ari-ari, itu dalam masyarakat awam mengenalnya. Nah, bagaimana kalau sel telurnya tidak dibuahi, tidak terjadi fertilisasi? Bila sel telur tidak dibuahi, maka akan terjadi yang namanya menstruasi. Ini akan terjadi nih yang namanya peristiwa menstruasi. Ini akan terjadi peristiwa namanya menstruasi, yaitu meleburnya atau luruhnya dinding rahim endometrium yang tidak lagi dijadikan sebagai tempat implantasi daripada sang jabang bayi. Kemudian lanjut dengan vagina. Vagina ini merupakan sebuah otot yang elastis, bisa mengecil dan membesar. Vagina ini ditandai dengan adanya sebuah himen, selaput tipis, atau kita mengenalnya dengan selaput darah. Himen merupakan mitos menandakan bahwa seorang wanita itu masih perawan atau belum terjamah oleh laki-laki. Payudara inilah yang melindunginya karena dia tipis, pekat terhadap benda tumpul. Apa sih fungsinya? Fungsi vagina itu sebagai input dan output. Input apa? Sebagai input jalan masuknya sperma. Jadi sperma itu akan masuk melalui vagina, dan juga dia merupakan sebagai output. Output yaitu jalan keluar sang jabang bayi ketika proses persalinan, dan juga jalan keluarnya cairan pembuluh-pembuluh darah yang hancur pada dinding rahim. Jadi sebagai input dan output, itulah bentuk vagina. Nah, kemudian ada cervix. Cervix ini adalah batas antara vagina dengan rahim. Inilah merupakan batasnya. Nah, kadang sering cervix atau leher rahim ini mengalami gangguan yang kita kenal dengan kanker leher rahim, pangkar rahim di sini. Makanya untuk wanita-wanita yang sudah akil balik atau ibu-ibu, dia dianjurkan untuk melakukan tes pap smear, untuk mengecek apakah organ reproduksinya sehat, apakah ada tidaknya miom pada bagian yang organ reproduksi wanita. Nah, tadi dikatakan bahwa ovarium ini menghasilkan sel telur. Nah, bagaimana prosesnya yang terjadi pada ovarium?
Ya, bagaimana nih prosesnya? Nah, proses terbentuknya sel telur atau ovum itu disebut dengan oogenesis. Disebut dengan oogenesis. Ya, disebut dengan oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur. Nah, bedanya dengan spermatogenesis, oogenesis ini sudah berlangsung ketika masih di dalam rahim. Pada saat dia masih dalam kandungan itu sudah mulai terjadi proses oogenesis. Ya, jadi ada dua tahapan di sini. Gitu. Yang bagian abu-abu ini berlangsung di ketika dia masih dalam kandungan, dan ini setelah dia dewasa. Nah, bahan utama daripada oogenesis itu adalah oogonium. Nah, dari oogonium ini kemudian melakukan proses pembelahan, terbentuklah menjadi oosit primer. Ya, nah ini berlangsung di dalam kandungan ketika anak perempuan itu masih dalam bentuk janin. Ya, terbentuklah oosit primer. Oosit primer kemudian mengalami proses pembelahan mitosis yang pertama. Ya, dari hasil oosit pertama ini dihasilkan oosit sekunder dan polosit atau badan polar. Ya, polosit atau badan polar ini terbentuk. Kemudian oosit sekunder ini melakukan pembelahan sel yang kedua, meiosis yang kedua. Ya, hasilnya polosit atau badan polar dan ootit. Ootit ini kemudian mengalami proses reduksi. Dia akan berubah dari ootit berubah menjadi ovum. Nah, ovum inilah yang nantinya dengan bantuan fimbriae atau infundibulum dia akan keluar dari sarangnya. Dia akan keluar dari ovarium menuju 3/4 daripada oviduct atau tuba Fallopi. Nah, itulah prosesnya bagaimana oogenesis itu terjadi. Ya, beda dengan spermatogenesis. Nah, demikianlah organ reproduksi perempuan. Ya, ada dua bagian, eksternal, internal. Eksternal labial dan vulva. Internal ada ovarium, ada tuba Fallopi, ada rahim, ada vagina, ada endometrium, dan ada cervix. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bisa menempel di otak kalian. Bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan kalian bertanya di WA grup kita. Ya, di situ kita akan bahas gimana pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.